Bangunan pos kesehatan Desa Tiko, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur terbakar. Puluhan hektar lahan di Gunung Rinjani alami kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali iNews NTB menjumpai Anda di hari ini. Tentunya beragam informasi dan juga berita aktual akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rengganis, berikut iNews NTB. Kita awali berita hari ini dari Kabupaten Lombok Timur. Bangunan pos kesehatan Desa Tiko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur terbakar. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas oplosan yang berada di halaman Poskesdes. Kobaran api membumbung tinggi disertai ledakan menghanguskan bangunan pos kesehatan Desa Tiko, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Sumber api diduga berasal dari tabung gas oplosan yang berada di halaman Poskesdes hingga mengakibatkan bangunan dan fasilitas Poskesdes ludes terbakar. Insiden ini juga mengakibatkan seorang pekerja yang satu itu bertugas mengangkut tabung gas ke truk mengalami luka bakar hingga dilarikan ke puskesmas. Kejadian ini sempat membuat panik warga sekitar dan berusaha membantu memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah mobil kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memanggil sejumlah saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dugaan tabung gas oplosan ya, memang dari Satreskrim Polres Lombok Timur mendalami dan menyelidiki hal ini ya. Dugaan sementara memang kita temukan adanya gas LPG yang berisi 3 kg itu dioplos ke tabung gas yang berisi 12 kg. Ya seperti itu kira-kira. Berarti yang dioplos ini yang subsidi ternyata? Ya, jadi yang subsidi dimasukkan atau diisikan ke non subsidi yang 12 kg. Sudah ada tersangka nggak nih? Kalau yang sampai ke sana belum ya, karena ini masih lidik ya, dan dalam waktu dekat kalau memang terbukti tentunya kita naikkan sidik untuk kita tidak lanjuti. Sementara itu ratusan tabung gas oplosan ukuran 3 dan 12 kg masih berserakan di halaman Poskesdes. Belum diketahui pasti berapa kerugian akibat kejadian ini. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Dan pemirsa, masih di Kabupaten Lombok Timur, puluhan hektar lahan di Gunung Rinjani alami kebakaran. Titik api pertama kali terpantau di seputaran Bukit Kondo. Dari pantauan CCTV, seluas 75 hektar hutan di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani terpantau mengalami kebakaran sejak Jumat lalu. Titik api pertama kali terpantau berada di puncak Bukit Kondo. Petugas pun melakukan pemetaan hingga ditemukan titik panas berada di seputar Resort Aiberi, Lombok Tengah. Taman Nasional Gunung Rinjani pun bersama dengan tim dari sejumlah instansi dan warga melakukan pemadaman ke lokasi untuk memadamkan titik api di seputar Pos 4. Petugas sempat mengalami kendala saat memadamkan api karena kencangnya tiupan angin. Titik kebakarannya Bang di mana saja? Iya, ini di sekitar jalur pendakian ya menuju pos 4 gitu. Ke arah pos Umar Maye itu. Jadi ada beberapa titik api ditemukan di sana dan tim itu memadamkan beberapa titik api tersebut seperti itu, dan laporan terakhir hingga tadi siang tadi masih ada titik yang memang belum bisa dipadamkan ya, tapi beberapa titik yang lain sudah bisa dipadamkan. Nah, angin di sana ternyata cukup kencang juga dan bergerak ke arah timur, jadi ada titik yang api yang belum dipadamkan dan itu masih bergerak ke arah timur. Jadi tim masih berusaha memadamkan di atas. Adapun titik api awalnya sebanyak 4 titik dan meluas hingga menjadi 16 titik. Hingga kini petugas masih melakukan analisa terkait penyebab kebakaran di jalur pendakian menuju Rinjani. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, 2 jalur pendakian ke Gunung Rinjani ditutup Taman Nasional Gunung Rinjani. Penutupan pendakian ini demi keamanan para pendaki. Kebakaran di wilayah Bukit Kondo yang merupakan jalur pendakian menuju puncak Rinjani semakin meluas. Dari sebelumnya 73 hektar mengalami kebakaran meluas menjadi 135 hektar. Dari pantauan Taman Nasional Gunung Rinjani, diketahui titik awal api terpantau di wilayah pendakian Aiberik, namun telah berhasil dipadamkan dan meluas ke wilayah Joben dan Aibual. Petugas pun terpaksa melakukan penutupan 2 jalur pendakian tersebut untuk keamanan pendaki. Pak, titik ini memang merupakan jalur pendakian itu seperti apa? Dua hotspot tanggal 4 sama tanggal sekarang itu dua-duanya di jalur kanan kiri jalur pendakian. Kalau untuk proses pendakian, jalur pendakian tetap dibuka atau? Kita rencana menutup setelah ini, mau kita adakan press release untuk Di 2 jalur. di 2 jalur. Dua jalur. Kebetulan juga memang kalau secara keramaian ini tidak terlalu dibandingkan Senaru Sembalun, masih di bawah keramaian. Berarti jalur apa Pak? Satu jalur. Jalur Ivory, jalur Tete Batu. Jalur titik batu. Ya. Hingga kini Balai Taman Nasional Gunung Rinjani terus melakukan pemadaman bekerja sama dengan sejumlah stakeholder terkait demi melakukan pemadaman, sedangkan untuk menyebabkan kebakaran hingga kini masih dilakukan investigasi. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tentang hasil verifikasi administrasi KPU Lombok Tengah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurf Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of Apakah impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews NTB. Hasil verifikasi administrasi KPU Lombok Tengah, sejumlah bakal calon legislatif DPRD Lombok Tengah dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak melakukan perbaikan persyaratan sesuai waktu yang diberikan. Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah telah menuntaskan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Lombok Tengah. Berita acara hasil verifikasi administrasi pun telah diserahkan ke masing-masing perwakilan partai politik dengan hasil masih banyak bacalek yang belum memenuhi syarat. Ketua KPU Lombok Tengah menjelaskan bacalek yang TMS atau BMS dikarenakan sejumlah faktor, diantaranya bacalek tidak melakukan perbaikan sesuai waktu yang diberikan dan sebagian besar dokumen dari bacalek banyak yang tidak sesuai persyaratan. Karena ada dua tahapan dalam proses pengajuan penerimaan bakal calon ini, yaitu pengajuan masa awal dan pengajuan masa perbaikan. Nah, pada masa awal juga kita sudah sampaikan berita acara hasil verifikasi administrasinya dengan dua status, yaitu MS dan BMS. Terhadap yang bakal calon dengan status BMS belum memenuhi syarat itu dapat diperbaiki, dan itulah yang disampaikan pada masa perbaikan. Kendati demikian, KPU belum bisa membocorkan jumlah dan asal parpol bacalek yang tidak memenuhi syarat dan hasilnya akan diumumkan pada 19 Agustus mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pledoi kasus dugaan penggeledahan tanah di PN Mataram sempat diwarnai haru dari keluarga terdakwa saat penasihat hukum membantah tuntutan jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan terdakwa kasus dugaan penggeledahan tanah kembali digelar Pengadilan Negeri Mataram. Majelis Hakim PN Mataram yang diketuai oleh Musli Harsono secara khusyuk dan cermat mendengarkan pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa oleh tim penasehat hukum. Penasehat hukum terdakwa meminta kliennya dibebaskan karena tidak bersalah. Sebanyak 21 bukti fakta persidangan disampaikan penasehat hukum untuk membantah tuduhan jaksa penuntut umum. Saat pembacaan pledoi, suasana sidang diwarnai haru oleh keluarga terdakwa berdoa dan tak kuasa menahan tangis. Cepat keluar hukumannya. Tidak bersalah. Lalu setiap persidangan mendampingi. Setiap persidangan anak saya berdoa sama Allah. Saya tahu anak saya tidak bersalah. Yang tadi semuanya realita, itu semua realita. Tidak ada rekayasa. Atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, saya menyatakan bahwa itulah realita. Kami hanya rakyat kecil. Ya, kami rakyat biasa yang hanya percaya kepada kebesaran Allah bahwa kebenaran itu pasti akan terungkap. Pada persidangan bahwa klien saya tidak bersalah karena klien saya itu dituduh sekarang ini melakukan perbuatan pidana karena mengajukan fotokopi sertifikat di persidangan perkara nomor 10. Saya sudah uraikan tadi bahwa pengajuan sertifikat itu tidak ada aturan yang melarang. Fotokopi. Penggunaan fotokopi sertifikat dan dokumen palsu oleh terdakwa Sad alias NN sewaktu persidangan perdata di Pengadilan Negeri Praia dan dituduhkan jaksa penuntut umum untuk menjerat terdakwa dengan pasal 362 dan dituntut 2,6 tahun penjara dikatakan sama sekali tidak berdasar. Sidang lanjutan akan kembali digelar minggu depan dengan pembacaan duplik atau tanggapan jaksa penuntut umum JPU atas bantahan penasehat hukum terdakwa. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, perusahaan listrik negara memanfaatkan pelet sampah dari produksi TPA Kebon Kongoh. Migrasi bahan bakar ke pelet sampah ini merupakan terbaru di Indonesia. Perusahaan listrik negara mulai memanfaatkan pelet dari sampah untuk mengurangi konsumsi batu bara. Pengelolaan sampah terpadu di TPA Kebon Kongoh untuk dijadikan lahan produksi pelet mulai dioperasi Dinas Lingkungan Hidup NTB dengan tempat sampah diperkirakan berjumlah 120 ton per hari yang menghasilkan pelet 15 hingga 45 ton per hari. Di TPA Kebon Kongoh bakal terdapat mesin pengolah sampah menjadi pelet dilengkapi hanggar yang berfungsi untuk proses pemilihan sampah sebelum dijadikan pelet. Untuk sampah organik dicampur dengan cairan bioaktivator untuk dilakukan proses penyemisasi selama 7 hingga 10 hari. Proses selanjutnya sampah diolah ke dalam mesin pencacah untuk proses peletisasi. Usai dibentuk, pelet kemudian dijemur hingga kering. Selanjutnya pelet dapat digunakan untuk campuran bahan bakar pembangkit listrik. Ini adalah hilirisasi atau industrialisasi daripada pengolahan sampah. Ya. Nah, sebelumnya sudah ada pabrik bata plastik. Itu bentuk industrialisasi untuk pengolahan sampah non organik, ya, plastik. Nah, ini sebagian besar sampah organik. Dengan adanya hilirisasi ini memudahkan kita untuk mengelola sampah ke depan. Sementara itu, PT Indonesia Power, anak perusahaan listrik negara, menegaskan pihaknya meminta sebanyak-banyaknya produksi pelet sampah untuk bisa menggantikan batu bara sebagai bahan bakar PLTU di Cerancang, Lombok Barat. Artinya ini juga program dari mengurangi batu bara. Betul, karena kita kan dituntut tadi yang tadi Bu Wagub bilang, kita minta ada sebaran energi baru terbarukan ya. 2025 targetnya kan 23%. Nah, ini sebetulnya memang untuk yang Jeranjang sendiri masih kecil, jadi kita harus butuh ekstra lah gitu untuk sampaikan. Jadi target tahun depan kita, tahun ini kalau nggak salah 3%, cuman saya tadi bareng sama Bapak dari PLN Energi Primer, kita optimalin mungkin bisa sampai 4% dari pemakaian batu bara ya. Jadi bisa jadi produksi dari sini kita serap semua. Sasaran pemanfaatan olahan sampah tersebut tidak hanya bertujuan untuk menurunkan biaya produksi listrik, melainkan sebagai alternatif solusi soal penanganan sampah daerah dan upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga pemanfaatan sampah menjadi energi tersebut juga diperkirakan bakal menjadi alternatif solusi penanganan sampah di daerah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews NTB. Salah satu rumah ibadah di Desa Genggelang, Gangga, Lombok Utara kondisinya sangat memprihatinkan atau tidak layak dipergunakan pasca diluluhlantahkan gempa pada tahun 2018. Inilah salah satu rumah ibadah milik umat muslim yang ada di Dusun Lias, Desa Genggelang, Gangga, Lombok Utara. Rumah ibadah ini kondisinya sangat memprihatinkan pasca diluluhlantahkan gempa 2018 silam. Untuk perbaikan rumah ibadah, warga setempat berharap ada bantuan dari pemerintah daerah setempat dan donatur. Meski kondisi rumah ibadah sangatlah tidak layak, namun tetap dipergunakan. Di Dusun Lias terdapat 380 kepala keluarga dengan 1.000 jiwa yang sebagian besarnya beragama Islam. Pasca gempa 2018 silam yang meluluhlantahkan rumah ibadah belum pernah mendapatkan bantuan dana perbaikan dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Pengurus masjid berharap adanya bantuan dana dari pemerintah dan donatur untuk perbaikan rumah ibadah agar lebih layak dan nyaman dipergunakan untuk kegiatan peribadatan. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, lebatnya hutan Punikan Lingsar, Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter. Terletak di tengah hutan, untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju
Dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Bagaimana pemirsa, apakah Anda ingin berkunjung ke air terjun Punikan tadi? Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di iNews NTB hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Renggani, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.